warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evi Tarha Dan saya Damar Thomas Prestian dalam acara Salam Pramuka, edisi 23 Januari 2021. Evi, di minggu ini kita akan membahas kegiatan Pramuka yang sudah dilaksanakan dalam satu minggu ini, dimulai dari kuartir ranting sampai dengan kuartir nasional. Dan yang pertama ada dari Kuarnas yang melakukan kegiatan rapat koordinasi Abdimas dengan Kuarda dan Kuarcap se-Indonesia melalui via daring. Penasaran seperti apa? Yuk kita simak bareng-bareng. Ini ada dari Kuarda Jatim. Apakah yang diusulkan oleh Kak Wahyu Didit dari Kaltim diperbolehkan jika Kuarda mengundang peserta dari Kuarcap dan narasumber dari IPK Pusat? Ini mungkin nanti bisa dikoordinasikan ya dengan Kuarnas, gitu ya. Oke, kemudian ini saya melihat ada Kak Govinda ya yang ingin bertanya. Gitu. Terima kasih Kak Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Izin menyampaikan pendapat Kak sekalian. Jadi sebelumnya ada gambaran latar belakang untuk di Kota Semarang sendiri. Itu dari kami saat ini memang sudah siap sebenarnya untuk terkait penerjunan personil dalam rangka psikologis untuk korban yang ada di terpapar bencana di Kota Semarang. Dan rencananya kami itu sudah bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang aktif di pramukanya di situ dan mereka memiliki fakultas seperti psikologi. Nah, anggota pramuka yang aktif di masing-masing perti tersebut itu nanti akan kami kerahkan untuk menjadi satu bagian dari rescuer, di mana nanti selain rescuer itu menangani bencananya, dan dari mahasiswa yang di Fakultas Psikologi ini nanti mereka yang menangani korban yang terganggu untuk psikologinya karena trauma lah begitu bahasanya. Nah, dan di sini sebelumnya Kak Mangkubumi saya ingin menyampaikan saran karena berdasarkan dari beberapa pelatihan yang kami ikuti di lingkup nasional ya bahkan ya, itu saya rasa kalau hanya daring saja itu kurang maksimal Kak. Begitu. Jadi untuk kedepannya kan dari tadi ini membahas tentang pelatihannya bagaimana. Nah, mungkin ini saran saja Kak, apa ada baiknya mungkin dari Kuarnas itu bisa membuatkan sebuah modul yang nanti modulnya itu akan diturunkan ke masing-masing daerah melalui Dewan Kerjanya. Jadi dari Dewan Kerja Nasional, nanti turun ke Dewan Kerja Daerah, dan nanti dari Dewan Kerja Daerah turun langsung ke Dewan Kerja Cabang. Nah, nanti Dewan Kerja Cabang bisa juga langsung turun ke Dewan Kerja Ranting, sehingga nanti penyebaran informasinya lebih masif dan lebih bisa efektif begitu Kak, daripada daring secara lingkup nasional secara garis besar. Begitu, dan nanti hasil dari pelatihan tersebut itu nanti juga bisa di fallback oleh kuartir nasional, bisa didata dan jadi menjadi sebuah manifestasi untuk orang-orang anggota pramuka yang memiliki keterampilan di bagian psikologi ini. Jadi harapannya jika suatu daerah mengalami bencana seperti contohnya yang saat ini terjadi di Mamuju, kemudian di Kalimantan Selatan, dan kemarin juga ada banjir yang gimana saya lupa lagi. Dan ini contoh juga untuk Merapi kan biasanya juga masif sekali itu untuk Gunung Merapi meletus itu kan pengungsinya banyak dan mereka pasti butuh dampingan psikologis. Nah, maka dari itu bisa menjadi sebuah manifestasi besar bagi gerakan pramuka di Indonesia untuk kita bisa nih terjun langsung di kebencanaan tanpa harus membantu di tempat yang berbahaya. Begitu harapannya. Jadi selain dapur umum kita juga bisa memiliki kompetensi untuk di pendampingan psikologisnya. Begitu Kak Mangkubumi untuk saran dari kami. Terima kasih atas waktunya. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Govinda. Masukannya mungkin Kak Gamayanti atau Kak Mangku mungkin mau menyampaikan, silakan. Monggo nanti sebelum Kak Mangku, memang kalau modul di dalam proses pelatihan ini ada modulnya, tetapi saya kira tidak cukup hanya dengan membaca modul saja, karena
tentunya perlu ada pemahaman-pemahaman dan latihan-latihan yang dilakukan. Saya kira seperti itu, Nje. Nanti, bisa dikoordinasikan lebih lanjut. Monggo saya kundurkan ke Gusti Mangku saja, Kakak Mangku saja, monggo. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Govinda. Memang kalau untuk pelatihan itu memang enaknya langsung ya, kita tatap muka. Jadi kalau ada apa-apa bisa segera ditanyakan. Tapi kan juga tentunya kita melihat atau mengingat bahwa kondisi saat ini belum apa ya, belum dimungkinkan gitu untuk tatap muka. Nah, apalagi kan kita ini masih PSBB nih, gitu. Dan dalam situasi PSBB, kita pengennya cepat-cepat ada pelatihan. Nah, ini mungkin kita bersabar sedikit, tapi tetap kita menjalankan kegiatan yang ada, gitu. Nah, mungkin pada saat nanti kegiatan di lapangan, atau mungkin ada yang kurang paham di operasional, ada yang di lapangan, mungkin bisa koordinasi dengan IPK setempat. Nah, tapi tentunya pelatihan saat ini satu-satunya yang bisa kita kerjakan adalah lewat online. Nah, tentunya dari kakak-kakak IPK tentunya sudah juga mempunyai rumusan untuk bagaimana ya kita mendengarkan teorinya lewat online, kemudian mungkin memberi PR ya istilahnya, memberi PR untuk kita juga membangun kepekaan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi mungkin ada permasalahan di sekitar kita, ada yang terdekat. Kemudian kalau yang sekarang sedang mengalami ada kebencanaan, ada gempa dan sebagainya, mungkin yang di Merapi pun juga begitu. Mungkin juga bisa apa sih yang dirasakan di saat di lokasi yang sedang kesusahan ini gitu. Nah, itu bisa menjadi PR, kemudian bisa didiskusikan di kelas berikutnya. Jadi formula-formula mungkin saat ini sedang dibentuk oleh kakak-kakak IPK, tapi juga sekali lagi di masa seperti ini sebaiknya kita online dulu. Nah, nanti untuk di lapangan, nah itu baru bisa koordinasi dengan IPK setempat. Begitu, saya kembalikan coba ke Kak Nina, bagaimana tanggapannya Baik, atau sarannya yang baik. terima kasih Kak Mangku. Yeah. Baik, ya, ya jadi memang sebetulnya kan tiap daerah itu kan berbeda ya, Betul. penularannya gitu ya dengan COVID Betul. gitu. Jadi mungkin memang ada daerah-daerah yang sudah, terasa lebih aman gitu ya, sementara ada yang masih, panas nih gitu ya, masih merah gitu katanya kan, Betul. gitu ya. Jogja Kayak masih seperti, merah. saya tinggal di Jakarta sama, Jakarta juga, Iya. gitu. Jadi, memang ya apa boleh buat, kita dulu mendukung gitu ya, pemerintah juga seluruh dunia tentunya gitu ya, harus, mendukung supaya kita bisa menghambat, eee, pen penyebaran virus ini antara lain dengan kita lakukan pelatihan-pelatihan secara online gitu. Jadi Ya. memang ya kita tahu lah ya pelatihan online itu tentunya nggak semakjub pelatihan yang tatap muka. Namun itu adalah yang paling aman gitu yang bisa kita lakukan pada saat ini, daripada kita menunggu semuanya sempurna, akan jauh lebih baik kita mulai dari yang bisa kita lakukan dulu dan menyempurnakan sedikit demi sedikit. Demikian ya. Ini sepertinya kalau pertanyaan saya lihatnya sudah habis dan pada saat ini juga sudah jam 12, sepertinya kita tutup dulu ya mungkin ya sesi yang, siang ini, sharing, dari IPK. Itu kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kakak-kakak sekalian karena, sudah bersemangat sekali gitu ya dalam mengikuti apa yang tadi kami sampaikan. Semoga apa yang tadi disampaikan itu bisa membuat, ide-ide gitu ya untuk bisa lebih baik lagi gitu dalam melayani masyarakat itu bisa betul-betul muncul ya. Begitu pula semoga semangatnya juga semakin membara gitu ya bisa, dalam membantu mereka yang memang mengalami, bencana ataupun mengalami krisis gitu bagi mereka yang membutuhkan. Demikian, jadi terima kasih banyak kakak-kakak sekalian. Saya kembalikan lagi kepada Kak Mangku dan Kak Saul. Terima kasih.
Ya, terima kasih Kak Nina. Memang dan juga Kak Gamayanti dan kakak-kakak semua dari IPK, nggak terasa ya dari jam 10 sampai sekarang tentunya ini menjadi apa ya, menarik bagi kakak-kakak semua. Nah, tentunya memang harus kita cukupkan karena memang kita harus ada koordinasi sebentar dengan kakak-kakak Abdimas. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak IPK. Tentunya setelah ini kita harus membahas kembali tentang materi, kemudian pola pelatihan, kemudian juga tentunya kapasitas. Karena tadi intinya semua kakak-kakak setuju, berarti bisa 100 lebih ini Kak yang apa mengikuti pelatihan, tapi tentunya tadi sudah dibatasi oleh Kak Lista kalau hanya maksimal 40 gitu per sesi. Nah, mungkin menjadi masukan tadi kapasitas, kemudian pola, kemudian sertifikasi tadi. Nah, nanti setelah ini kita akan kami di Komisi Abdimas akan berdiskusi lebih lanjut. Kemudian tentunya kami akan segera informasikan kepada kakak-kakak semua untuk jadwal-jadwalnya begitu. Selanjutnya ada dari Satgas COVID-19 Perubahan Perilaku yang mengadakan kegiatan pelatihan Duta Perubahan Perilaku Kepramukaan. Nah, kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2021 melalui daring via Zoom meeting. Jika ada 3 orang yang dites gitu ya, dites COVID, maka orang ketiga itu pasti positif. 30% positivity rate. Jadi dari 100 orang yang dites atau dari 10 orang yang dites, maka bisa dibilang 3 diantaranya itu terkonfirmasi positif. Lalu juga kurva penambahan kasusnya yang masih belum melandai. Jadi kita masih, kalau negara lain semuanya seperti di London, di Arab Saudi semuanya bersiap menghadapi new wave. Kita wave pertama saja belum selesai gitu ya. Jadi sangat dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan juga masyarakat. Nah, sebabnya kenapa ya? Kenapa pandemi ini kok rasanya berat sekali untuk ditangani gitu ya? Ada berbagai macam persoalan tentunya dan juga alasan. Dan salah satunya tentu yang bisa kita lihat di dalam diri kita masing-masing yang kita sebagai bagian masyarakat adalah kedisiplinan ya atau juga keengganan dalam melakukan atau menerapkan protokol kesehatan. Alasan terbesarnya ternyata berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS ya, itu adalah karena kita itu merasa tidak ada sanksi ya, tidak ada sanksi yang memaksa kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Contoh alasan lain juga karena tidak melihat secara langsung ya ada kejadian penderita COVID-19 di lingkungan sekitar. Saya sangat melihat sendiri di lingkungan saya ketika di awal-awal masih belum ada yang terkena COVID di kompleks saya, semuanya seperti normal-normal saja ya. Tapi begitu ada satu warga kami yang terkena, nah itu otomatis semuanya kompak pakai masker semua. Semuanya kompak, nggak ada yang berani ngobrol berdekatan. Semuanya kompak, jarang keluar rumah. Ya, jadi itu juga salah satu contoh bagaimana masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan ini kok harus ada dulu yang terkena COVID-19 baru disiplin ya, itu sebuah mindset yang harus dirubah. Nah, jadi bagaimana strategi kita dalam mencegah dan mengendalikan COVID-19 ini ya? Jadi kunci utamanya adalah kolaborasi. Ya, masyarakat melakukan 3M, lalu pemerintah yang melakukan 3T, ya, tes, telusur, dan tindak lanjut. Nah, dengan demikian, ya, kita menjaga diri kita dari tertular, lalu pemerintah yang melakukan the next step-nya gitu ya, mencari siapa saja yang saat ini tertular, lalu juga menangani mereka yang saat ini sedang dalam kondisi sakit COVID-19. Oke. Nah, di awal pandemi ya,
saat itu pemerintah memiliki yang namanya gugus tugas yang sifatnya lebih pada penanganan dari bidang kesehatan. Tapi pada Agustus atau pertengahan tahun 2020 ya pemerintah merasa itu belum cukup ya bahwa harus ada pendekatan yang berbeda dalam menangani COVID-19 ini. Nah, untuk itu dibentuklah ya bidang perubahan perilaku. Nah, bidang perubahan perilaku ini mengusung konsep dalam mengatasi COVID-19 ini dari yang paling depan ya, sektor yang paling depan bagaimana masyarakat ini agar patuh terhadap protokol kesehatan ya. Ya, yang menjadi masalahnya tadi masih ada yang sudah patuh ya, ada yang sama sekali tidak patuh, masih ada yang masih ya setengah-setengah begitu ya. Nah, mereka ini perlu ya untuk didorong agar perilakunya itu berubah ya, betul-betul patuh, betul-betul disiplin. Nah, untuk itu dibutuhkan intervensi ya, baik itu dari dalam berupa motivasi ataupun juga dari luar. Nah, dari dalam harus memunculkan bahwa saya butuh untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Saya bisa mendapatkan manfaat dari ini dan ini memang harus dilakukan. Nah, itu motivasi yang digerakkan dari dalam. Lalu motivasi dari luar seperti apa? Bisa berupa insentif, bisa berupa nasihat dan juga dorongan, dan yang terakhir bisa berupa sanksi atau hukuman. Nah, dari sekian strategi ini ya, itu diharapkan bisa memunculkan perubahan perilaku di tengah masyarakat. Nah, bagaimana pendekatan yang dilakukan dari strategi ini ya, kita menggunakan 3 pendekatan strategi. Yang pertama melalui bidang edukasi. Jadi melalui institusi pendidikan ya, agar memberikan muatan-muatan perubahan perilaku kepada peserta didik. Dan juga yang paling utama adalah sosialisasi kepada masyarakat umum ya, untuk dengan menekankan kepada kelompok-kelompok keluarga ya, kelompok ibu dan juga remaja. Kenapa keluarga, kenapa ibu dan kenapa remaja, nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir juga melalui mitigasi. Jadi terkadang kita menemui ya kelompok-kelompok masyarakat dengan tingkat kepatuhan yang sangat rendah, yang agak bandel gitu ya. Nah, disinilah pendekatan strategi mitigasi ya, dengan bekerja sama dengan aparat ya, agar mereka-mereka yang agak bandel ini ya bisa dalam tanda kutip ditarik gitu ya, dipaksa untuk benar-benar patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, kita punya tagline ingat pesan ibu, yang itu yang menjadi judul lagu yang dibawakan oleh grup band Padi. Oke. Nah, berikutnya, jadi esensi dari perubahan perilaku itu adalah 3M. Ya, jadi bagaimana kita mengendalikan COVID-19 itu dengan iman, aman, imun plus 3M. Jadi apakah itu iman? Ada nggak di sini ya? Oke. Jadi pada intinya satu, kita tetap dalam mengendalikan COVID-19 ini itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita upayakan, itu semua kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Semoga diridhoi ya, semoga apa yang kita lakukan itu bisa diberikan berkah oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita harus percaya itu. Lalu yang kedua aman. Aman dengan bagaimana? Aman dengan menerapkan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Lalu yang terakhir mencuci tangan pakai sabun. Lalu yang terakhir itu imun. Jadi imun ini kan pasukan yang melawan virus ketika virus itu terpapar ke dalam tubuh kita. Jadi kita harus mempertahankan tingkat imunitas tubuh kita di level yang paling tinggi. Ya, agar caranya gimana? Caranya satu, kita makan makanan yang bergizi ya, lalu istirahat yang cukup, berolahraga yang teratur, dan yang pasti pikiran kita
ya hati kita harus tetap optimis dan juga bahagia. Ya, untuk itu iman, aman, imun kita harus ingat selalu. Tetap terus berdoa, kita tetap terus beribadah, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga badan kita dan tetap bahagia. Ya, itu yang harus kita lakukan di kondisi saat ini. Nah, bidang perubahan perilaku membuat pedoman, ya pedoman yang kami menamakannya dengan pedoman perubahan perilaku. Dan saat ini pedoman ini juga sudah dibuat, ya dikemas menggunakan 77 bahasa daerah. Jadi nanti teman-teman yang ada di daerah silahkan ya mengakses pedoman perubahan perilaku ini dan membacanya sesuai dengan bahasa daerah yang dari tempat teman-teman sekalian. Nah, isinya apa? Isinya nanti ada bagaimana kita dalam melakukan perang terhadap COVID ini, kita harus mengenali diri kita, ya kenali dirimu, lalu kita juga harus kenali COVID-19, ya musuh kita, kenali musuhmu, ya kenali medan perangmu, ya di mana kita berada, ya kita harus tahu, ya lalu dengan demikian kita bisa menang melawan COVID-19. Lalu di dalamnya juga ada strategi dan sasaran dan juga indikator program perubahan perilaku. Nah, ini yang pertama. Maksudnya bagaimana, Kak? Kenali dirimu. Maksudnya ini bagaimana? Ini sangat penting. Kenapa? Satu, dengan kita mengenali diri kita, ya kita jadi tahu seberapa besar potensi risiko kita terpapar COVID-19. Ya, apakah kita ini memiliki penyakit penyerta? Ya, misalnya ya bagi kita misalnya nih penderita hipertensi, diabetes, jantung ataupun asma dan juga gagal ginjal itu ya maka memiliki potensi terpapar dan juga terkena dampak kesehatan dari COVID-19 yang lebih tinggi dari ketimbang mereka yang tidak memiliki penyakit penyerta. Lalu kelompok kedua siapa? Kelompok kedua adalah orang tua kita, ya. Jadi mereka yang berusia lanjut, ya usia 60 tahun ke atas. Lalu siapa lagi? Ya, mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah, imunitasnya relatif rendah. Lalu yang terakhir itu adalah mereka yang memiliki berat badan yang berlebih. Nah, kalau saya perhatikan nih teman-teman di gerakan pramuka ini kan mereka teman-teman atau kakak sekalian nih anak-anak muda ya, anak-anak muda usia mungkin masih di belasan, teman-teman yang masih sekolah gitu ya, anak-anak muda. Nah, kakak sekalian nih ternyata tidak termasuk ya ke dalam 4 kelompok yang memiliki potensi risiko lebih besar. Tapi harus diingat bahwa kelompok yang paling banyak menyebarkan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini rupanya berada pada rentang usia muda, usia 20 sampai 40 tahun. Mereka yang punya mobilitas tinggi. Nah, kelompok ini ya itu paling banyak menyebarkan, tapi mereka juga punya imunitas yang cenderung lebih baik ketimbang kelompok yang lain. Akibatnya apa? Akibatnya walaupun mungkin tidak berdampak sangat berbahaya bagi dirinya, tapi dia berpotensi untuk memberikan penyakit itu, menyebarkan penyakit itu ke orang lain. Apalagi kalau membawa penyakit itu ke rumah, bertemu sama orang tua misalnya yang usianya sudah lanjut usia, sangat berbahaya. Jadi jangan sampai ya kita membawa virus itu ke rumah dan mengakibatkan orang tua kita yang terkena. Nah, lalu yang kedua, kita harus mengenali musuh kita, kenali musuhmu. Ya, jadi COVID-19 ini menyerang siapa saja. Kita juga bisa terkena walaupun kita masih muda, imun kita masih bagus, tapi justru itu bisa membuat kita menjadi silent killer. Ya, kita bisa menyebabkan atau membawa virus bagi orang-orang yang lebih berisiko tadi, sehingga bisa juga menyebabkan efek yang fatal berupa kematian misalnya. Ya, jadi harus diketahui ya, penting untuk dipahami dan untuk dimengerti bahwa COVID-19 ini
bisa menjadi atau membawa dampak. Di saat itu hingga saat ini statusnya tidak pernah berubah, selalu zona merah. Nah, untuk itu saya selalu memberitahu bagi anggota keluarga saya, ya, anak-anak saya, istri saya, dan juga saudara-saudara saya yang ada tinggal di Depok, kita harus berhati-hati. Ya, seperlu apapun kita mau keluar rumah, kita harus waspada bahwa bisa saja virus itu ada di sekeliling kita. Ya, itulah gunanya kita mengenali di mana kita berada. Nah, yang lebih penting lagi, ya, karena kita biar bagaimanapun kita harus beraktivitas gitu ya. Kita tidak bisa hanya diam saja di rumah. Kita harus makan, kita harus beberapa profesi memaksa kita harus bekerja keluar rumah gitu ya. Jadi kita harus yang berikutnya kita juga butuh untuk paham tempat-tempat yang kira-kira memiliki tingkat resiko penularan COVID-19 yang tinggi. Misalnya pasar gitu ya, lalu kafe, restoran, terminal juga, bandara, lalu ada juga pesawat terbang, teman bermain dan sebagainya. Nah, manfaatnya apa kita tahu? Ya, manfaatnya agar jika kita nih, misalnya saya harus bertugas sebagai satgas untuk pergi ke satu wilayah bertemu dengan duta perubahan perilaku misalnya. Nah, itu berarti saya satu menuju ke zona merah atau tidak. Oh, saya menuju ke Jayapura misalnya yang termasuk saya lupa Papua itu masih zona merah atau tidak misalnya. Tapi berarti saya harus singgah di terminal naik bus, lalu saya singgah di bandara, lalu saya menuju tempat yang zona merah misalnya. Nah, situ saya harus pasang barikade kuda-kuda, saya harus lengkap peralatan 3M saya, masker, hand sanitizer, segala macam, dan disiplin untuk tidak berdekatan dengan banyak orang dan segala. Nah, itulah pentingnya kita tahu ya level-level penularan, ya resiko penularan berbagai tempat yang ada di luar rumah kita. Nah, bagaimana caranya menang melawan COVID? Ya, hanya dengan 3M ya. Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan pakai sabun. Nah, ini. Jadi rupanya memakai masker itu tidak hanya melindungi diri kita, tapi itu juga melindungi orang lain. Ya, ilustrasinya begini. Kalau ada orang sakit nggak pakai masker, ketemu sama orang sehat nggak pakai masker, maka risiko penularannya itu 100%. Ya. Lalu kalau yang sehat ini pakai masker, oh ternyata risiko penularannya itu bisa turun 70% gitu. Nah, gimana kalau yang sakit yang pakai masker? Wah, rupanya lebih jauh lagi, lebih bagus lagi. Penularannya itu bisa sampai 5%. Ya, hanya 5% saja risiko penularan. Nah, yang paling bagus, yang paling top adalah ketika semuanya, baik itu yang sakit maupun yang sehat, dua-duanya pakai masker. Itu risiko penularannya hanya 1,5% saja. Nah, ini bukan karang-karangan, bukan kaleng-kaleng, karena ini hasil penelitian Intermountain Healthcare yang ada di Amerika Serikat. Nah, lalu jenis masker apa yang bisa digunakan? Yang paling pertama, yang paling canggih, yang paling direkomendasikan adalah masker N95. Tapi ya harus diakui harga masker ini cukup mahal. Maka kita menyesuaikan. Ada pilihan lain yang juga bisa digunakan. Contohnya masker medis ya atau masker bedah atau juga masker kain, nggak apa-apa ya. Tapi diusahakan misalnya masker kainnya itu satu misalnya punya lapis-lapis gitu ya. Dan juga harus dicuci secara berkala ya. Jangan satu masker dipakai untuk sebulan. Wah, itu sama saja mengumpulkan penyakit gitu ya. Jadi kalau masker medis, masker bedah yang memang sekali pakai jangan lupa langsung dibuang. Kalau masker kain itu harus dicuci secara berkala.
Oke. Lalu seperti apa strategi intervensi tadi yang sudah saya sampaikan? Yang pertama, ya kita harus memulai semuanya itu dengan nasihat. Kita pakai yang soft dulu, kita nasihati mereka. Kita ketemu, misalnya nih nanti teman-teman sudah menjadi duta perubahan perilaku. Lalu pergi ke suatu wilayah atau daerah yang terindikasi banyak pelanggaran protokol kesehatan. Ya, lalu ada yang tidak menggunakan masker. Nah, di situ kita memberikan nasihat, ya, bisa berupa penyuluhan atau sekedar sosialisasi atau kita sekedar menegur, atau mungkin yang paling mudah itu ya biasanya yang paling banyak didengar kita dengan menggandeng ya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh panutan setempat, ya lalu memberikan muatan-muatan materi sosialisasi 3M. Nah, itu biasanya cukup membekas karena yang ngomong itu adalah mereka yang memiliki pengaruh di wilayah setempat. Lalu berikutnya memberikan dorongan, ya misalnya memberikan rambu-rambu atau tanda-tanda yang bagi masyarakat itu mudah untuk diingat. Ya misalnya kalau menjaga jarak, ya dikasih tanda silang gitu ya supaya misalnya bangku-bangku yang ada di tempat umum itu tidak diduduki berjejeran gitu ya. Terus juga memberikan fasilitas agar masyarakat mudah intinya untuk menjalankan protokol kesehatan, misalnya fasilitas cuci tangan dan segala macam gitu. Lalu yang berikutnya berupa insentif. Nah, ini biasanya berupa reward ya kepada masyarakat yang menjalankan protokol kesehatan, misalnya memberikan penghargaan begitu ya sebagai misalnya warga teladan gitu ya. Jadi itu juga bisa sebagai salah satu strategi yang diambil. Nah, yang terakhir itu hukuman. Kembali lagi kepada tadi, hukuman ini diberikan kepada mereka yang keras begitu, yang bandel kan protokol kesehatan. Nah, ini butuh sinergi antara masyarakat dan juga aparat keamanan dalam menegakkan protokol kesehatan. Nah, sasarannya siapa? Siapa yang kita sasar untuk program perubahan perilaku ini, untuk kita lakukan sosialisasi ini. Yang pertama adalah individu. Kalau saya paling mudah yang pertama adalah diri kita dulu. Diri kita dulu. Kita paham dulu maksud perubahan perilaku ini bagaimana sih bisa membantu penanganan COVID. Oh, berarti saya harus disiplin pakai masker kalau saya mau kemana-mana. Saya harus pandai menjaga diri, menjaga jarak dari orang lain ketika saya ada di luar rumah. Saya harus senantiasa ingat untuk mencuci tangan, baik itu pakai sabun ataupun pakai hand sanitizer. Paling tidak itu dulu, kita dulu, habis kita sudah disiplin, kita ajarkan ke orang lain. Siapa? Keluarga terdekat kita, ya, keluarga terdekat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, gitu, yang ada di komunitas misalnya, atau yang ada di institusi, ya, yang teman-teman rekan-rekan yang ada di misalnya di Kuarda pramuka kita ya di Kuarcap segala macam ya yang kita kenal, atau juga di wilayah-wilayah yang memang kita ketahui itu punya tingkat kepatuhan yang mungkin masih rendah. Nah, itulah sasaran program perubahan perilaku. Nah, lalu ketika duta perubahan perilaku ini sudah bergerak menyampaikan sosialisasi edukasi ya kepada masyarakat, kepada target sasaran tadi. Indikatornya apa? Indikatornya apa? Bagaimana kita tahu kalau kita sudah berhasil? Nah, ini indikatornya. Jadi yang pertama ya target kita ya indikator itu kan target ya. Target yang ingin kita capai adalah meningkatnya persentase individu yang patuh terhadap 3M. Ya, itu yang paling mudah ya, yang paling bukan yang paling mudah, semuanya sulit ya, tapi yang paling mudah untuk dilihat maksudnya adalah sebanyak apa ya perubahan individu yang lebih patuh melaksanakan protokol kesehatan 3M. Lalu yang kedua juga dari segi keluarga ya, seberapa tinggi ya peningkatan persentase anggota keluarga yang patuh 3M. Ya, lalu dari segi komunitas juga menurunnya ya kegiatan-kegiatan menyebabkan kerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan 3M. Nah, lalu dari segi institusi ini ya meningkatnya jumlah institusi yang memiliki dan menerapkan ya protokol
pencegahan COVID-19 serta menyediakan fasilitas pendukung ya praktek 3M. Dan yang paling penting ya saya pikir di wilayah ataupun juga di dalam masyarakat adalah menurunnya persentase warga masyarakat yang yakin tidak akan tertular. Ya, jangan salah. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik, ya masih ada 17% responden survei tersebut yang yakin tidak akan tertular COVID-19. 17%, ya hampir 20%. Jadi 1 dari 5 orang responden survei tersebut menyatakan yakin tidak akan tertular COVID-19. Padahal kita semua tahu ya, COVID-19 ini sudah menyerang siapapun. Mulai dari masyarakat biasa, pejabat negara, artis, ya, olahragawan, semuanya kena, nggak ada yang nggak, gitu ya. Jadi mereka yang tidak yakin akan tertular COVID ini sangat harus segera kita bantu ya agar mindset-nya berubah dan mereka bisa patuh terhadap 3M. Nah, disinilah titik di mana kita atau juga teman-teman kakak pramuka dari program gerakan pramuka ini bisa berkontribusi ya terutama dalam program perubahan perilaku ya. Saya sudah lupa, saya dulu juga ikut gerakan pramuka, tapi jujur saya sudah lupa apa isi Trisatya ini. Jadi saya bacakan saja ya, bahwa demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Lalu yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Lalu yang ketiga, menepati dasar dharma. Nah, saya punya seorang sahabat, dia juga adalah pembina pramuka di satu sekolah di Yogyakarta, dan saya tahu dia adalah sosok yang sangat patriotik, sangat apa ya istilahnya NKRI harga mati begitu ya, dan memang dia tipe orang yang sangat apa ya senang membantu orang lain gitu ya. Nah, maka dari itu saya sangat percaya dan berharap sekali teman-teman yang ada di gerakan pramuka ini memiliki jiwa patriotisme untuk bantu bangsa ini dalam penanganan COVID-19. Caranya dengan bergabung bersama bersama kami ya dalam program Duta Perubahan Perilaku model gerakan. Jadi model gerakan ini dilakukan oleh Duta Perubahan Perilaku ya dalam bentuk gerakan yang mana kami ya di Satgas Penanganan COVID ini bekerja sama dengan berbagai asosiasi, komunitas, jaringan, institusi, dan segala macam. Ya, di seluruh Indonesia, tidak hanya di provinsi-provinsi prioritas, tapi di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, nanti gambar di sebelah kanan ini ya adalah modanya. Moda ya, alat yang dilakukan atau yang digunakan teman-teman sekalian nanti ya ketika sudah bergabung sebagai Duta Perubahan Perilaku, yaitu ya aplikasi Bersatu Melawan COVID. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh Kak Rama. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sekilas tentang bagaimana alur kegiatan Duta Perubahan Perilaku mulai dari awal sampai dengan akhir. Jadi yang pertama, teman-teman semua kan sudah mendapatkan materi tentang pentingnya 3M, lalu apa itu 3M. Nah, yang dilakukan pertama kali kita akan atau sebagai Duta Perubahan Perilaku ya akan pergi ya, mengunjungi lokasi-lokasi di mana mungkin di situ terjadi kerumunan atau mungkin di situ terjadi pelanggaran protokol 3M ya. Lalu ketika sampai di situ kita melakukan edukasi. Kita bertemu dengan masyarakat, kita melakukan edukasi dan sosialisasi. Kemungkinannya 2 ya. Bisa jadi kita diterima dengan baik, bisa jadi kita ditolak dengan berbagai alasan. Bisa jadi tidak percaya, bisa jadi tidak peduli, ya, bisa jadi dia memang merasa bukan tidak percaya COVID, tapi tidak percaya dengan memang kamu betul dari pemerintah gitu ya. Jadi bukan tidak percaya pada COVID, tapi tidak percaya kepada dutanya gitu ya. Macam-macam. Nah, apa yang dilakukan kalau tidak diterima? Ya, tidak perlu di-push, tidak perlu dipaksakan, tidak perlu dilawan ya. Cukup diberikan penjelasan. Jika memang masih tidak terima,
kita mundur secara perlahan, kita beralih ke warga atau kelompok warga yang lain. Selanjutnya kita menuju ke Kuartir Ranting Bogor Selatan, di mana Kuaran Bogor Selatan mengadakan kegiatan musyawarah penegak putri putra atau biasa disingkat Muspanitra. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu kemarin, tanggal 17 Januari 2021 dan dibuka oleh Kamat Soleh. Oke, dan dihadiri oleh perwakilan-perwakilan di Dewan Ambalan Bogor Selatan yang bertempat di SD Batu Tulis 1. Kelas Januari 2021 dibuka dengan resmi. Dan para panitia sudah bekerja keras untuk diadakannya kegiatan di hari ini. Kami dari TV Pramuka Kuarcap Kota Bogor mengucapkan Selamat kepada Kak Salisa dari SMA Negeri 4 karena terpilih menjadi Ketua Dewan Kerja Ranting Bogor Selatan terpilih. Nama saya Siti Salisa Kania. Saya dari Pangkalan SMA Negeri 4 Bogor. Di sini saya mencalonkan diri menjadi Ketua Dewan Kerja Ranting Bogor Selatan masa bakti 2021-2023. Pramuka Kota Bogor telah kehilangan salah satu pelatih terbaiknya, Yaitu Kak Yuniar Hadianto yang meninggal di Rumah Sakit Marzuki Mahdi pada tanggal 21 Januari 2021 pada dini hari pukul 1:55 waktu Indonesia bagian Barat. Wa inna lillahi rojiun, turut berduka cita atas meninggalnya Kak Yuniar. Betul-betul pramuka Indonesia, pramuka Jawa Barat, kehilangan seorang tokoh pelatih, tokoh pembina, dan tokoh pramuka yang bisa diteladani. Beliau sangat baik, peduli sesama, akrab, dan semoga husnul khotimah. Kami keluarga besar Gerakan Pramuka Kuarcap Kota Bogor mengucapkan turut berduka cita atas kehilangannya Kak Yuniar Hadianto. Sampai di sini salam Pramuka hari ini. Jangan lupa saksikan kami terus setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TV Pramuka. Saya Dharma Topas Prestian dan saya Evita Adha. pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.